Cara penanggulangannya ya bagaimana ketika bibit sampai itu kurang lebih sekitar 20 hari bolak-balik. Sampai sini juga rontok, tidak ada daun sedikit pun. Bibitnya itu semua yang ada di Shopee sama seperti ini ya, sama persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ijo. Masih bersama saya Agung, penjual bibit dari Desa Bagralang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Hari ini saya mau bikin video ya, bagaimana cara penanggulangan perawatan pasca pengiriman ya. Ini khusus pembelian di Shopee ya. Rata-rata kadang ada juga yang bibitnya kering, nggak ada daunnya. Jadi bagaimana caranya, ikuti terus videonya ya, jangan di skip karena saya banyak spek bibit durian yang ada di Shopee ya, yang boleh dibeli secara ecer atau grosir. Saya akan beritahu ya, ini kalau pembeli-pembeli yang di Shopee ya, terutama yang beli di Shopee ketika bibitnya agak stres atau daunnya rontok sampai tempat itu rontok atau misalkan rusak, patah gitu ya. Yang penting di bagian atas sambungan ini, di bagian atas sambungan entresnya ini masih ada beberapa tunas ya, masih ada tunas, itu masih bisa diselamatkan ya, masih bisa diselamatkan insya Allah ya. Tergantung bagaimana Anda merawat. Banyak referensi di YouTube, banyak referensi ya untuk belajar bagaimana penanggulangannya bibit ketika sampai di tempat pasca perjalanan ya, karena mungkin keadaan stres jadi daun-daun tua itu rontok atau kadang ada yang rusak, patah gitu. Kalau untuk soal patah, rusak itu di luar tanggung jawab penjual ya, karena memang semua barang yang dikirim oleh penjual itu sudah dipastikan baik-baik saja ya. Ada kalanya rusak atau patah atau dan lain sebagainya, itu mungkin bentuk harusnya itu pertanggungjawaban oleh bagian yang mengirim, distribusinya ya, distributornya alias bagian pengantar ya, ada skudir. Saya tidak menyalahkan beberapa kurir-kurir yang jelas, tapi itulah ya keterbatasan kami sebagai penjual, mohon dimaklumi ya. Untuk itu saya bikin video ini, cara penanggulangannya ya, bagaimana ketika bibit sampai itu rontok ya. Diusahakan nanti bungkus plastiknya yang dari Shopee saya ya, khususnya yang kecil-kecil ukuran baby segini, plastik dilepas ya, plastik dilepas dengan hati-hati. Terus bagian bambunya juga dilepas ya, di bagian pengikatnya juga dilepas ya. Terus kita siram, diamkan dulu di tempat yang agak ini ya, yang penting tidak kena sinar matahari langsung atau kena hujan secara langsung gitu ya. Bisa di bawah-bawah, di bagian bawah-bawah kursi atau apa gitu. Yang penting kan intinya adem gitu ya, nggak kena panas langsung gitu ya. Nah, untuk bagaimana penyiramannya atau penanggulangannya seperti apa, kalau saya sendiri itu ya bisa menggunakan obat. Kalau yang nggak punya itu silahkan cari, atau yang misal seadanya juga silahkan ya. Yang penting dilakukan penyiraman sedini mungkin ya. Penyiraman yang penting jangan terlalu basah terus. Bisa mungkin 2 hari sekali atau sehari sekali ya. Yang penting jangan terlalu becek terus. Untuk obat, kalau saya pribadi itu menggunakan Atonik dan juga NPK 1616. Jadi untuk pengaplikasiannya, langkah awalnya kita siapkan dulu bahan obatnya. Atonik boleh yang kecil 100 liter atau yang 500 liter ya. Jadi kita persiapkan dulu ember ya, yang kira-kira berisi 3 liter ya, 3 sampai 4 liter air yang bersih ya. Setelah penuh kita siapkan obat atoniknya ya. Kita tuangkan obat atonik
2 tutup botolnya, 2 tutup botol. Terus kita tuangkan juga NPK 1616, pastikan yang Rusia ya, yang Rusia. Terus kita tuangkan sebanyak sekitar 2 sendok makan ya, sekitar 2 sendok makan. Lalu kita aduk sampai NPK nya melebur ya. Nah, mungkin nanti kelihatannya airnya akan jadi agak kemerahan, agak ke kuning-kuningan juga ya. Lalu kita siramkan ke tanamannya ya, seperti ini kita siramkan. Jadi airnya agak kayak gini nih ya, agak kelihatan kayak budak gitu ya, kayak kotor ya. Kita siramkan ya, kita siramkan. Misalkan belum dipindah, ini contoh ya, ini hanya contoh ya, ini contoh bibit yang belum dipindah. Kalau mau langsung dipindah itu nanti ya ketika kisaran 1 minggu atau 5 hari lah, 5 sampai 6 hari itu baru dipindahkan. Kita siramkan sedikit aja segini. Dan ini yang sebanyak ini bisa disiramkan ke tanaman yang lain ya, silahkan bebas. Nah, bebas. Lalu nanti baru seminggu kemudian kalau misalkan masih ada tunas, masih hijau, kita pindahkan. Kalaupun belum, kalau misalkan mau 3 hari sudah kelihatan, nggak harus 5 hari ya, misalkan 1 hari 2 hari sudah kelihatan agak sehat, kita pindahkan juga boleh ya ke polybag yang lebih besar ya, polybag media yang lebih besar seperti ini contoh. Nah, ini contoh bibit yang retur. Jadi ini bibit di perjalanan itu kurang lebih sekitar 20 hari bolak-balik. Sampai sini juga rontok, tidak ada daun sedikit pun. Terus saya bongkar media yang dulunya seperti ini ya, kita buang. Terus saya pindahkan ke polybag yang lebih besar seperti ini. Nih, setelah saya pindahkan, terus saya siramkan dengan obat yang tadi saya sebutkan. Saya siramkan begini paling 2 hari sekali, atau kadang kalau misalkan masih basah gitu juga 2 hari sekali ya. Ini tunasnya muncul lagi nih teman-teman, nih kelihatan nih ya, ini tunas lagi. Dan ini di atas sambungannya, ini kan sambung pucuknya di sebelah sini nih, ini sambung pucuknya sebelah sini. Terus ini tunasnya muncul semua, muncul nih. Nah, jadi alhamdulillah kalau misal kalau misal sabar gitu masih bisa masih bisa dirawat, diselamatkan dulu. Jangan buru-buru daunnya rontok buang gitu, jangan. Sayang ya, kita kan beli pakai uang ya, belum lagi ini jangka panjangnya itu kan untuk sekali seumur hidup. Nah, jadi jangan emosi dulu ya, jangan emosi dulu. Maklum di perjalanan itu pasti stres. Saya juga sudah tulis di deskripsi, tidak menyarankan untuk pembelian di luar Pulau Jawa. Nah, itu sebenarnya sudah saya tulis, tapi kadang-kadang pembeli kan nggak mau baca deskripsi ya. Jadi begitu ya, mungkin sekilas proses cara penanggulangan pasca pengiriman ya bibit durian ukuran baby yang beli di Shopee seperti ini. Jadi pertahankan dulu ya sampai dengan tunasnya muncul seperti ini. Jadi jangan emosi dulu ya. Jadi obat-obat yang saya sebutkan tadi itu saya tidak merekomendasi, tapi ini cara saya ya. Boleh misalkan di tempat sampean, tempat anda semuanya yang enggak ada atonik atau NPK, boleh pakai B1 juga boleh ya. B1 mungkin rata-rata di toko pertanian itu banyak. Begitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Semoga video ini bermanfaat, dan yang sudah pernah beli ke saya semoga berkah barokah ya. Semoga berkah barokah, rezekinya lancar, amin. Ya, ini bibit durian jenis OC atau Blackthorn, tingginya itu 50 cm up. Jadi saya kirim, kalau di Shopee juga saya kirim full media ya,
beli satu juga saya kirim full media, cuman di packingnya masih pakai kardus. Ini duri hitam atau blackton. Dan untuk ketinggian yang khusus 70 cm seperti di Shopee itu beli satu itu di packing menggunakan kayu ya, walaupun belinya cuma satu. Jadi bibitnya itu semua yang ada di Shopee sama seperti ini ya, sama persis walaupun kecil-kecil. Yang saya kirim daunnya satu seperti ini misalkan. Yang penting saya kirim itu masih ada tunasnya ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Tuh, jadi ada tunasnya seperti ini ya. Kenapa saya kirim daunnya satu? Karena mungkin kalau di perjalanan itu daun terlalu banyak itu beresiko ya, jadi agak beresiko kalau daunnya banyak. Jadi saya kirim daunnya yang satu seperti ini kalau perjalanannya jauh. Jadi jangan heran ya, terus jangan kesel gitu ya, yang penting kan masih ada tunasnya ya. Untuk harga yang lebih tinggi itu seperti ini ya. Jadi kalau beli ini per kotak isinya 20 dikasih bonus 3 itu harganya 850.000 ya. Kalau per kotak ya isinya 20 dikasih bonus 3 harganya 850.000. Dan itu belum termasuk ongkir ya. Kalau mau cek ongkir tanyakan di WhatsApp atau di kolom komentar ya, silahkan komen-komen ya. Untuk yang spek 70 cm, yang 70 cm itu seperti ini. Jadi cabangnya juga sudah muter teman-teman. Ini bibitnya, cabangnya juga sudah muter. Ini cabangnya juga sudah muter nih. Tuh. Jadi ini sudah tinggi ya, kalau dilahankan ini batangnya langsung besar. Terus tunasnya juga semakin banyak. Ini kelebihan kalau kelebihannya 70 cm seperti itu ya. Yang di Shopee saya di packing menggunakan kayu. Belinya satu pun di packing pakai kayu. Ya, ini cabang muter. Dan juga ini kalau dilahankan cepat besar batangnya ya. Jadi jangan ragu, beli di sini saya juga kirimnya full media semua yang enggak ada yang dikurangin. Sekalipun beli yang ukuran kecil baby ya, yang 30.000 dapat 3 khusus bawor seperti ini, daunnya banyak. Kenapa? Karena bawor mudah entersnya didapat ya, entersnya itu mudah sekali didapatkan ya. Kalau bawor yang lain agak mahal-mahal. Nah ini bawor ya banyak, saya stoknya banyak banget. Untuk stok baby saya banyak ya. Ini ada bawor, namlung, super tembaga, ada juga musangking, duri hitam. Dan untuk yang ukuran 50 cm seperti ini sudah saya sebutkan tadi ya, per 20. Nah ini bawor seger-seger banget teman-teman, seger-seger banget. Mau beli yang 1 meteran ya, beli 1 meteran ecer di Shopee juga boleh. Jadi silahkan kunjungi Shopee saya ya, kunjungi Shopee saya yang mau beli ecer khusus yang bonsai, yang 1 meter, 1,5 semua ready ya. Batangnya besar-besar nih. Ini stok terbaru, batangnya besar-besar. Duri hitam musangking ya. Ini musangking duri hitam. Ini bawor kaki 3. Ini bawor batang tunggal. Nih cantik-cantik ya, bibitnya cakep-cakep. Untuk duri hitamnya juga banyak. Ini tinggi-tinggi, yang 70 cm ada, 50 cm ada. Yang 50 cm itu jangan kaget kalau misal dikirimnya itu 40 cm seperti ini ya, karena memang ini masuknya 50 cm ya. Masuknya seperti itu karena pertumbuhannya yang agak lambat gitu maksudnya. Biarpun lambat tapi dilahankan cepat besar. Rata-rata bibit tanaman seperti itu ya. Jadi jangan kaget. Untuk segala sesuatunya boleh ditanyakan ke WhatsApp saya atau di kolom komentar, silahkan. Yang mau beli ecer, beli banyak ya. Ini saya juga besok mau ke Semarang, mau antar pesanan ya. Saya ke Semarang, ke Pemalang juga saya antar pesanan. Jadi cukup sekian dulu video hari ini ya. Tadi saya sudah kasih tahu cara penanggulangannya untuk pasca pengiriman, sekaligus update stok bibit durian. Ya, sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.